Oke, kembali lagi di YMS Channel. Nah, jadi di sini kita akan lanjut tutorial Debian servernya ya. Nah, untuk Debian server 1 kan saya bilang di video sebelumnya itu sudah selesai Debian server 1. Nah, kemudian saya akan membuat Debian server 2. Nah, kenapa saya pisahkan ya Debian servernya? Karena di Debian server 2 itu dia terpisah dia antara FTP dengan Samba. Kalau kita gabungin FTP server sama Samba server itu akan bentrok IP-nya ya. Nah, jadi satu-satu harus mengakses Samba iya, akses FTP iya. Nah, caranya adalah kita membuat dua server. Satunya Samba, satunya FTP. Nah, selain itu di FTP ini kita akan menginstal dan mengkonfigurasi yang namanya di server 2 ini ya. Di server 2 ini kita akan mengkonfigurasi yang namanya esp-config. Nah, esp-config ini digunakan untuk apa? Nanti akan saya jelaskan. Kemudian sebagai ilustrasi ya dan sebagai pengingat, saya pakai notepad aja. Sebentar. Notepad. Oke. Nah, di sini tadi kan kita di Debian server 1 ya, IP servernya itu adalah IP server. Nah, IP servernya itu adalah kan 192.168.20.1 ya. Nah, ini berada di host only HO, saya kasih HO crash 2 ya. Ini pada HO crash itu VirtualBox HO crash 2 nih ya, HO crash 2 ya, di server satunya nih ya. Kemudian IP kliennya tadi ya, kliennya itu kan 192.20.2/24 ya, /24 ini untuk Debian server 1 ya. Ini IP server sama IP kliennya. Kemudian kita akan buat Debian server 2 nya ya. Kita akan menggunakan HO crash 3 ya. Nah, jadi yang aktif adalah HO crash 2 dan HO crash 3 ya, bisa mengakses barengan ya, berbarengan ya. Nah, kemudian saya pakai IP servernya itu sama dengan 192.168.30.1 ya /24. Kemudian IP kliennya saya akan pakai 192.168.30.2/24. Nah, ini berbeda jaringan Debian 2 dan Debian 1. Nah, kenapa berbeda jaringan? Di sini ya, kan /24. /24 itu bermainnya 1 sampai dengan 255 ya. Ini sampai dengan 255. Sampai dengan titik 255 ya. Satunya ini sampai dengan 255. Makanya dia /24. Kalau di sini sudah dirubah, berarti beda jaringan dia. Ini kan berubah nih, beda. 20 sama 30 kan beda. Ya, nah berarti ini beda jaringan keduanya ya. Oke, nah selanjutnya kita akan mengaktifkan server 1 dan juga mengaktifkan server 2. Nah, supaya dia kliennya si OS ini, si OS asli kita ini, dia bisa mengakses yang server ini dan juga bisa mengakses server ini. Nah, kayak gitu ya. Jadi di sini kita bisa mengakses Samba, di sini juga bisa mengakses FTP dengan IP-nya yang ini. Nah, seperti itu ya. Nah, kita bermain IP di sini ya. Nah, kemudian kita lanjut saja di sini di bagian network sini. Kan cuma baru ada network only adapter 2 nih, ya kan. Nah, kemudian ini kan yang adapter 2 crash 2 ini kan digunakan untuk Debian server 1 ya. Nah, Debian server 2 kan masih belum ya, H3 ya. Crash 3 ya, HO3 ini kan masih belum dibuat. Sekarang kita akan buat menggunakan VirtualBox juga ya. Caranya adalah seperti biasa. Sebentar ya, sebentar saya pause dulu videonya, ada yang nelpon sebentar. Halo tes, oke. Kita lanjut lagi ya. Lanjut lagi tutorialnya. Kita akan membuat sebuah Debian server 2 saja, new
Nah, di sini Debian server 2. Di sini biasa ya, Linux 64-bit. Next. Nah, ini saya kasih 1 GB ya, 1024, biarin aja. Next aja. Kemudian lanjut ke virtual hard disk now, create. Kemudian di FDI, next. Nah, di sini ada dynamic allocated, next. Nah, di sini saya ganti menjadi 40 ya. Yang di bagian satu kan 20, sekarang saya ganti jadi 40 GB aja. Karena kita akan menginstal FTP dan juga ESP config di sini ya. Kemudian create. Oke, dah ini muncul. Sekarang sebelum itu kita atur file di host network manager. Nah, sini kan baru 2 nih. Ya, kita kan pakai yang HO3 nih. Kita tambahkan create. Oke, kita tunggu. Oke. Ini mungkin agak lama ya karena dia membuat host yang baru nih. Di sini saya tutup dulu deh. Oke, ini udah ada ya, host 3. Nah, ingat ya, kalau ini misalnya centang-centang, hapus ya centang-centangnya nih ya, supaya di HCP-nya nggak bermasalah ya, IP-nya nggak bermasalah, centang-centangnya hapus saja. Kemudian kita close. Kemudian kita cari setting sini ya. Oke, kemudian kita pilih di network. Nah, di sini kita pilih host only adapter. Nah, sini sudah ada virtual adapter class 3. Jadi udah sesuai dengan yang ini, HO class 3 ya. Kemudian ingat di advance kita pakai allow up ya. Nah, seperti itu. Kemudian oke. Nah, kemudian kita nyari kontrol panel yang tadi tuh. Saya tutup saya di kontrol panelnya. Kontrol panel di network and internet, di network and sharing center. Oke, pada bagian change adapter setting. Oke, kemudian pada bagian sini, nah ini dia virtual host network 3 udah ada ya. Kalau belum ada kita refresh saja apa ini muncul ya, yang 2 enable, yang 3 enable ya. Dan saya pakai wifi nih ya. Nah, ini sebenarnya bisa di disable nih, yang Ethernet 3 ya, itu biarin aja nggak apa-apa. Oke, nah sekarang kita setting di sini properties, kita setting IP clientnya dulu ya. Nah, di sini pakai versi 4. Nah, ini kan masih 10.1 nih, kita atasin dulu, baru kita bawahin lagi ya. Kita tulis 192.168.30.1. kemudian di sini 5555.0. kemudian titik 1 kok titik 2 ya, client. Ingat ini di client nih ya, titik 2 ya. Kemudian ini baru aja titik satunya, karena IP servernya nanti kita set jadi titik 1 ya. Kemudian oke, kemudian oke. Sip, udah berhasil. Sekarang next kita minimize dulu yang ini. Nah, kemudian kita akan jalankan start. Oke, sekarang kita start yang Debian server 2 nya. Yang Debian server 1 biarin aja dulu off ya. Oke, di sini sudah ada, saya sudah ada DVD 1 di sini ya, DVD 1 ya. Pakai DVD 1 atau belum ada pilih saja di sini ya. Jadi di sini tempatnya nih ya, DVD 1 choice ya. Oke, kemudian start ya, ini nggak bisa start nih, sebentar. Oke kayak gitu ya. Jadi pancing dulu 2 dulu, 1 dulu. Jadi usahakan nih 1 dulu ya. DVD 1 langsung, kalau udah muncul di DVD 1 langsung saja start ya.
Nah, itu sudah ada installernya yang Debian Server 2. Ingat ya, ini Debian Server 2. Kita akan install. Oke, seperti biasa saya akan menggunakan Magnifer dulu untuk install. Ini sama ya, kelebihan. Proses instalasinya sama dengan Debian Server 1, cuma nanti di partisinya saja yang berbeda. Saya pasin dulu, exit dulu. Oke. Kemudian saya ganti yang ini. Oke. Nah, kayak gitu ya. Tekan English, kemudian order, kemudian pilih Asia, kemudian pilih Indonesia, kemudian pilih United States American English. Tunggu. Proses instalasinya sama kayak yang Debian. Nah, kemudian di sini kan ada add off-nya. Kita pilih continue aja. Kayak do not configure aja. Siapa cepat ya. Ini Debian 2 ya. Saya kasih Debian 2 nih. Continue. Nah, rootnya 123, kemudian enter. Nah, ini 123, tekan enter. Kemudian full name-nya misalnya Saceng, itu saya kasih ya. Saceng, tekan enter. Nah, akunnya tutupin aja, tekan enter. Kemudian passwordnya 123, pilih 123. Oke, nah di sini saya pilih Bali. Nah, di sini saya pilih manual. Kemudian di sini pilih SC ya, SC. Kemudian yes. Kemudian pakai reload sini. Kan 42 tuh. 42. Kemudian create new partition. Ini kan 42 nih. Saya akan bagi jadi ini kasih 20 deh, 20,9 untuk root. Continue. Primary beginning. Nah, ini root biarin down setting. Nah, di bawahnya masih 22. Create partition kita pakai 15 ya, 15 GB untuk swap. Continue. Logical beginning. Kita kasih swap area. Down setting partition. Nah, di sini lagi create biarin aja 7 ya. Kita configure. Kemudian logical. Nah, di sini kita pakai ext4. Kemudian di sini kita pakai home. Oke, kemudian down partition. Kemudian finish partition, pilih yes. Oke, sip. Oke, kita tunggu instalasi sistemnya ya.
Nah, scan divisi di sini saya pilih no, kemudian networknya saya pilih no, kemudian pilih no di sini antisipasinya. Nah, di sini seperti biasa saya pakai spasi untuk menghilangkan, ini juga ya spasi, dan tekan enter aja, biarin bintangnya cuma 1. Oke, instalasi grupnya kita tunggu. Oke, kemudian pilih yes untuk grup routernya. Nah, kemudian di sini finish, pilih continue. Oke, saya sudah exit di sini. Kita tunggu nih 4, 3, 2, 1. Oke, biarin aja. Sini pilih exit aja. Sini juga ya exit. Kita tunggu. Oke, kemudian kita login passwordnya 1, 2, 3. Dan kita seperti biasa konfigurasi IP servernya, yaitu nano/etc/networking/interfaces. Tekan enter. Kemudian di sini pakai auto ETH0, kemudian ini pakai EVIS ETH0 inet static. Kemudian sini pakai address 192.168.31 servernya ya. Kemudian netmax itu 255.255.0. kemudian pilih Ctrl X Y enter untuk save ya. Kemudian service networking restart tekan enter. Coba ping 192.168.31 dulu kalau diri sendiri. Udah bisa. Sekarang ke klien, udah bisa ke kliennya titik 2 ya, udah bisa. Oke, sekarang kita cek dari klien. Sebentar, saya minimize dulu. Dari klien CMD. Oke, ping 192.168.30 ya, 30.1 ke server nih, di klien ke server, enter. Udah, mau dia. Oke. Nah, itulah proses instalasi dari Debian Server 2 ya, yang akan digunakan untuk layanan FTP dan juga ESP config. Nah, seperti itu dulu tutorial saya. Untuk tutorial berikutnya kita akan menginstal FTP ya. Terima kasih. Oke, saya sebentar. Saya cara nutupnya juga sama ya. Kita pilih exit, kemudian power off sini ya. Kemudian oke. Kita power off ya. Ada 2 nih kita server. Oke. Kemudian bisa di close dah semuanya dulu.
Yang CMD juga bisa di close. Oke, yang ini di save aja ya, nanti di save aja. Oke, saya stop tutorialnya sampai di sini. Terima kasih.